Baik, terima kasih Pak Mas Dekan kita. Pak Ganjar, karena saya dosen ya, jadi saya harus mulai dengan sesuatu yang paradigmatik ya Pak. Buat saya? Ya, itu Bapak. Maaf nih Pak, dan saya minta ditayangkan juga, karena ini persoalan yang penting sekali, karena banyak sebenarnya ide-ide bagus kita Pak, tapi karena paradigma ekonomi untuk pembangunan ini yang dipakai, dan saya hanya ingin menyoroti dua, dan ini yang menjadi akar masalah dari ketimpangan sekarang ini. Ya, next. Jadi paradigma pembangunan tuh banyak, tapi dia akan tergantung dari nilai dan norma yang dipakai. Kalau Bapak punya norma dan nilai yang baik, tapi kalau sekeliling Bapak tidak, itu juga bisa terjadi. Nah, ini saya ingin mempersoalkan dua paradigma yang menurut saya sangat masih dipraktekkan sampai saat ini. Next. Yang pertama itu paradigma ekonomi pembangunan lewat menggusur. Ini paradigma Pak. Pembangunan dengan memindahkan paksa dan memukimkan kembali dengan paksa. Praktek ini sejak zaman kolonial sebenarnya Pak dipakai. Nah, apa dasar regulasinya? Pertama, domain verklaring. Ini zaman Belanda. Next. Yang mengatakan kalau seseorang tidak bisa membuktikan bahwa dia punya sertifikat, maka itu semua tanah negara. Dan itu dikonversi menjadi bumi dan air, seluruh kekayaan alam terkandung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Iya Pak, kalau negaranya budiman. Tapi saya udah lihat persoalannya, negaranya punya persoalan nih. Saya hanya mau menyoroti paradigma. Paradigma itu kemana Pak? Nilai dan normanya ini kepentingan siapa? Next. Nah, dimulai dengan 67, tahun 67, 2/3 total lahan di Indonesia dikuasai oleh negara lewat kawasan hutan. Dan setelah kawasan hutan dikasihlah kepada pengusaha. Padahal ada 25.000 lebih desa di dalamnya dan di sekitar hutan yang terkriminalisasi karena nggak punya sertifikat. Ya udah, itu tata negara, apa yang dia lakukan ilegal ya. Nah, memang ini di pemerintah sekarang saya harus akui dijawab dengan reforma agraria, tapi itu lamban banget Pak. Tidak, lamban banget. Walhi masih mencatat 94,8% lahan Indonesia dikuasai korporasi ya. Karena ya itu reforma agrarianya tidak berjalan dan lamban, dan tanah-tanah sisa yang dikasih ke rakyat itu ya. Nah, ini contohnya Pak, salah satunya total izin perizinan swasta di Kaltim itu lebih luas. Next slide. Yang Kaltim ya. Next slide lagi. Totalnya lebih luas. Total perizinan 13,8 juta, luas daratan Kaltim cuma 12,7 juta. Lebih luas daripada provinsinya. Hampir semua itu konsesi Pak. Nah, perizinan tambang apalagi di pulau kecil. Ini ada pulau Pak, Taliabu di Maluku, seluruhnya. Next slide. Seluruhnya. Ya itu nggak ada di itu, kebetulan saya tambahkan ya karena saya dapat data baru ini. Keindahan alamnya akan dikonversi menjadi tambang. Nah, semua ini menciptakan, next slide, konsentrasi kekayaan. 0,2% penduduk atau sekitar 460.000 orang menguasai 56% aset di Indonesia ini. Dan ini sebagian karena penguasaan lahan. Paradigma kedua, trickle down ekonomi, di mana semua kebijakan negara itu mengarah kepada mendukung perusahaan. Next slide-nya, please. Ya. Terus satu lagi, dan ini menyebabkan itu banyak persoalan sebenarnya Pak. Pemukiman kembali, next slide, tidak bisa, yang secara paksa tidak bisa berhasil membuka pendapatan. Itu studinya World Bank Pak.
2001, 5 proyek bendungan besar ternyata tidak memberikan pendapatan yang menggantikan pendapatan pada rakyat yang tergusur. Belum lagi masalah kebakaran, kita akan lihat terus slide yang lain terusnya. Ini sudah dicatat selama 2023 ini ada ribuan titik api di kawasan konsesi perkebunan. Nah, slide selanjutnya. Jadi kesimpulan kami, Pak, siapapun yang akan menjadi pemimpin di semua level tidak akan menyelesaikan masalah ketimpangan tanpa merubah paradigma pembangunan ekonomi. Pertanyaannya, dapatkah paradigma negara itu dirubah, yaitu mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan rakyat? Kasus Rempang itu bagaimana? Harusnya kan diakui dulu. Mana yang milik rakyat? Kalau mau dijadikan pengusaha kawasan untuk usaha, yang mana? Ya. Dapatkah paradigma negara dalam pengadaan lahan? Karena kadang-kadang memang harus ada kepentingan untuk pengadaan lahan, kepentingan umum. Terpaksa yang mengambil tanah rakyat tidak melanjutkan praktek Orde Baru, di mana dalam praktek Orde Baru pengambilan itu untuk kepentingan swasta, untuk dikuasai swasta, untuk kepentingan profit pengusaha swasta. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab itu, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow, senang itu, Bu. Dapatkah paradigma negara adalah mengakui kepemilikan lahan yang saat ini sudah dimanfaatkan? Jangankan jauh-jauh, Bu, di sana. Di tempat kami aja ada, Bu. Dalam perdebatan saya sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Tidak bisa, Pak Ganjar, itu di dalam hutan dia. Saya bilang, dia di dalam hutan sejak kapan? Kalau Anda punya buku tanah, buku besar tanah, dan Anda bisa tunjukkan, ya, Anda bisa tunjukkan nih, kapan dia memiliki, kapan dia mencatat, maka sama-sama kita akan membuktikan siapa yang paling berhak. Tapi yang di dalam kawasan bagaimana? Lo tidak sulit, di enklave saja. Maka kita mengakui hak itu, Bu. Yang kedua, ketika kemudian dalam pencatatan agraria yang paling modern, ya sertifikat, Bu. Maka proses pensertifikatannya yang Ibu tadi katakan, ya tapi semua lamban. Makanya Ibu setuju kan kalau cepat. Tapi Bapak punya niat baik dan birokrasi di sekitar Anda jelek, ya Anda nggak bisa apa-apa. Bu, kita pesimis, Bu. Saya mau kasih cerita, Bu, nih. Saya hanya minta satu saja, ini pengalaman, Ibu. Kalau nggak ada evidence-nya nanti cerita paradigma, Bu. Kita cerita praktek, Bu, sekarang. Teman-teman, ini ceritanya saya di gubernur baru. Mulai hari ini tidak ada setoran, ya. Mulai hari ini tidak ada korupsi. Saya pastikan Anda saya pecat. Tes pertama saya, Bu. Saya September dilantik, Oktober saya ulang tahun. Ada ngasih sepatu belly, ada ngasih jam tangan. Satu persatu saya catat. Dari siapa? Dari mitra-mitra. Dari siapa? Antaran dari ASN. Yang itu tadi mungkin Ibu sampaikan. Ya, niat baik aja nggak cukup, Pak. Tergantung leader, Bu. Maka teori aktor tadi saya sampaikan. Aktornya komit nggak? Komit atau komat kamit? Meyakinkan ini tidak mudah, Bu. Tapi merunut dengan data, dengan bukti, mungkin itu akan membantu. Agar kita tidak pesimis menghadapi bangsa ini ke depan. Pemimpin harus memberikan optimisme pada rakyatnya. Cerita baik adalah redis. Kapan redistribusi tanah terjadi? Harus diakui kan pemerintahan ini. Tapi lambat. Ibu tahu lambatnya kenapa? Di lapangan kami berkelahi, Bu. Ini terjadi di Blora, terjadi di Pati. Saya tahu, Pak.
Saya mengikuti di lapangan juga. Oke. Tahu yang saya kerjakan, Bu? Belum. Yang Bapak kerjakan saya nggak tahu, tapi yang banyak orang kerjakan saya tahu. Oke. Saya mau ceritakan saja. Biar Ibu tahu, sekarang saya kasih tahu. Saya khawatir tahunya dari orang, Bu. Terjadilah satu kawasan mau diredis. Datanglah kelompok dari Jakarta mengatakan, ini kita redis. Saya mengkoordinir. Siapa kamu? Jari saya begini. Siapa kamu? Saya tim sukses. Saya bilang, tidak untuk hari ini. Pak Ganjar mengganggu, silakan saya dilaporkan pada siapapun. Saya akan bela rakyat ini habis-habisan. Terus kemudian, nggak usah tepuk tangan nanti dikira pendukung saya. Bu Soraya menginspirasi saya untuk bercerita pengalaman Johan. Saat itu saya kontak sama Menteri BUMN karena salah satu komisaris yang mewakili Jawa Tengah diganti, Bu. Dan sekarang tidak ada lagi. Untuk apa? Untuk ngecek bahwa wilayah perhutani yang ada di Jawa, wabil khusus di Jawa Tengah mesti ada representasi kami dong. Untuk kami bisa membela. Ini kejadian Blora. Apa kejadiannya, Bu? Masyarakat yang sudah puluhan tahun menggarap ini tiba-tiba dipindahkan diisi orang lain. Ngamuklah saya, Bu. Ngamuklah saya. Tidak bisa, apapun yang akan terjadi ini nggak bisa. Saya akan perjuangkan itu. Tarung, Bu, kita, Bu. Tarung. Ramai sekali pada soal itu. Ketika kemudian praktek baik yang terjadi bisa kita lakukan, oh ini ada praktek baiknya, cepat dikasih sertifikat. Agar kemudian pengakuan itu bisa diberikan. Ini cerita kecil saja. Jadi dapatkah paradigma negara itu mengakui kepemilikannya dan bisa dimanfaatkan? Sangat dapat, Bu. Ini kan soal political will kan, willingness yang mesti dimiliki. Aktor sekali lagi, Bu. Orang boleh bicara apapun, tapi aktornya melakukan apa enggak. Ketika saya katakan jangan korupsi besok pagi, enggak perlu ada gratifikasi orang melakukan. Maaf, dengan segala hormat harus saya ceritakan dalam forum yang terhormat ini. Karena ini intelek. Forum akademis. Saya harus mencopot 2 kepala dinas saya. Boleh dikomparasikan dengan yang lain? Ada enggak? Kepala daerah yang mencopot kepala dinasnya karena korupsi dan belum diadili. Bu Arkristusi tidak menunggu inkrah, Bu, ini. Hanya saya tanya saja, kamu korupsi, kamu terima, kamu iya, kamu pilih. Tak pecat tidak dengan hormat besok atau kamu mundur hari ini. Sudah 2, Bu. Levelnya kepala dinas. Saya mau tunjukkan, ketika lingkungannya jelek, Bapak juga nggak bisa apa-apa. Oh, tergantung, Bu. Saya akan jawab pertanyaan itu. Saya lakukan. Ketika satu bawahan saya, pejabat yang sangat strategis tidak melakukan yang saya minta untuk dilakukan sesuai seharusnya. Apa yang saya lakukan, Bu? Tidak saya ajak rapat 3 bulan, Bu. Saya langsung pada kepala dinasnya saja. Hasilnya apa, Bu? Dieksekusi. Tapi yang seperti ini apakah bisa merubah? Enggak, Bu. Pak Ganjar, baru 2 minggu Bapak sudah selesai jadi gubernur. Sekarang orang bersiap-siap melakukan perjalanan dinas ke luar negeri rame-rame, Pak. Itu WA masyarakat Jawa Tengah ke saya hari ini. Mau dengan apa, Bu, kita lakukan? Saya bilang sama Menpan, sudah deh, kasih aturan yang ketat, bikin mereka menjadi betul-betul seorang profesional yang terhormat melayani masyarakat. Saya terima kasih, Bu. Masukan ini bagus sekali. 2 hari yang lalu juga sama kami diskusi. Bukankah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu yang menguasai negara? Saya senang karena kemarin saya mendapatkan teman-teman yang bergerak di bidang ini
semua didigitalisasi. Sumber daya alam yang menggunakan lahan banyak, apakah sawit, apakah batu bara, hari ini ada nikel, semua dilihat. Berapa pajak yang kamu bayar? Tapi yang menggusur rakyatnya bagaimana, Pak? Tambang yang diberikan, semua konsesi menggusur rakyat, Pak. Oke. Pilihannya tinggal dua saja, Bu. Kita tidak melakukan yang ada di situ, ya. Tidak melakukan artinya tetap. Atau yang kedua, kita melakukan di situ dengan dua hal. Satu, ya. Karena kita mengakui kepemilikannya, maka modelnya harus transaksi, kan? Betul nggak? Saya mau pakai, maka saya beli. Atau yang kedua, kamu terlibat di sini. Kamu terlibat di sini sebagai apa? Sebagai pemegang saham. Ada dua. Atau kalau tidak, sudah, kita pada pilihan pertama. Tidak usah dieksploitasi. Itu saja pilihannya. Semoga Pak, Bapak ini bisa melakukan itu. Oke. Baik, terima kasih Suraya. Menarik ya diskusinya. Ada contoh-contoh praktis, ada konsep-konsepnya, jadi benar-benar kayak di kampus ya Mas Ganjar. Baik, sekali untuk melengkapi biar berasa di kampus, ini yang terakhir panelis dari mahasiswa. Panelis dari mahasiswa ya yang terakhir untuk memberikan pertanyaan, komentar dan tanggapan atas kuliah tadi. Silakan. Oke, terima kasih Pak Dekan. Raf. Selamat pagi Mas Ganjar. Ini Mas, tadi saya memperhatikan pemaparan yang Bapak terangkan di kuliah hari ini. Ada 2 poin menarik yang saya highlight. Pertama itu terkait hilirisasi industri kelas dunia, dan kedua adalah mengembalikan alam Indonesia. Ini 2 poin yang menarik, tapi tentu kita anak muda butuh 2 poin ini bisa dikonkretkan, Pak. Mungkin yang pertama dulu. Jika kita merujuk pada data yang ada dalam BPS, ada 4 industri penyongsong PDB di Indonesia, Pak. Pertama, industri perdagangan. Kedua, industri pengolahan, yang hanya 20% dari industri ini yang membuat barang jadi. Lalu ada industri pertanian yang hari ini didominasi oleh industri monokultur seperti kelapa sawit. Lalu dan terakhir ini industri pertambangan. Nah, mungkin melanjut dari apa yang tadi sebelumnya dipaparkan Mbak Suraya. Pertanyaannya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia ini kedepannya akan bergantung pada industri apa, Pak? Dan bagaimana nantinya dia akan dikelola dan apa kebijakan yang dibuat? Terima kasih. Digital. Digital. Hilirisasi industri digital ini menurut saya menjadi potensi yang paling bagus. Ekonomi kreatif kita hari ini belum mendapatkan ruang. Padahal kalau itu kita kembangkan talenta-talenta muda hari ini punya minatan yang paling tinggi di situ. Potensinya tinggi sekali dan prakteknya sudah ada. Saya kemarin ngomong di satu forum dan saya akan kembali bertanya di forum ini pada hal yang sama. Siapa di ruangan ini yang tahu artis namanya Niki? Kelihatan yang duduk belakang dan depan, yang depan nggak ada yang tahu. Oke, Raffi, saya mau cerita dulu nih Raffi. Siapa yang tahu Rich Brian? Oke, dan di depan nggak ada yang tahu lagi. Oke. Siapa yang tahu Putri Aryani? Baru semua di depan tahu. 3 anak seniman, ibu-ibu, lagunya Niki apa yang terkenal? High School in Jakarta. Saya penggemar juga sih. Kenapa ini saya ceritakan? Ini anak Indonesia hidup di California. Dan mahal sekali kalau mau
ngundang dia. Waktu dia tampil itu dia pernah membawakan lagu di apa? Coachella ya, di Coachella ya. Iya betul ya. Dia membawakan lagu apa? No, bukan, yang lagu Indonesia. Sempurna. Tahu ini Pak Darsono. Biar Bapak nanti cat rambut. Itu lagu Sempurna, itu lagu pertama yang dilakukan di Coachella ya. Lagu Indonesia pertama. Raffi, kenapa saya cerita ini, Vi? Itu baru seni loh ya. Kita belum bicara desain. Kalau kita bicara games developernya belum. Jangan lagi bicara aplikasi, udah kebanyakan. Dan itu orang kita. Berapa orang kita yang ditolak di kita diterima di Google? Industri digital. Dan kalau itu memberikan pertumbuhan ekonomi yang menarik, seperti ketika Korea Selatan tidak punya natural resources, dan dia mengembangkan itu kira-kira 25-30 tahun yang lalu. Dan saya bicara dengan mereka. Maka ini menjadi menarik. Tapi digitalisasi itu pun sebenarnya juga bisa kita dorong pada hal yang sifatnya lebih ideologis sebagai national interest. Apa itu? Pangan. Pertanian maka. Cuman pertanian kita, rakyat kita itu, petani maksud saya belum bisa mendapatkan akses yang lebih banyak. Maka konsolidasi lahan, Bu. Kalau petani kita itu rata-rata 0,25 udah turun nih katanya, dari 0,3 kepemilikan lahan, maka dia tidak akan bisa produktif untuk menjadi petani makmur. Tapi kalau bisa kita konsolidasikan, supporternya dibantu, didampingi, off-takernya sudah jelas, maka rasa-rasanya penting untuk mengembalikan Bulog pada fungsi awal yang mengendalikan 9 bahan pokok. Maaf gantian, yang tepuk tangan yang di depan. Karena yang di belakang belum mikir itu. Waktu habis saya terus atau tidak? Sedikit lagi. Maka pertanyaan menjadi penting dan kita mesti menjadi penguasa dunia. Raffi, India nggak mau ngekspor beras lagi loh, Vi. Thailand, Vietnam juga sudah mengurangi loh. Apa artinya? Kita akan menghadapi situasi kerawanan ke depan, apalagi sekarang dengan adanya El Nino. Maka apa yang dilakukan? Kalau, ini ada simulasinya bagus. Kalau produktivitas kita naik 7% aja, pangan kita, beras kita, per ton per hektar, kita sudah surplus. Bahkan ada yang menghitung, kalau di desa ada 100 orang yang mengelola di desa itu sekitar 5 hektar saja. Maka bisa dikalikan dengan seluruhnya kita menjadi juara dunia. Pada saat itu kita hanya bicara 5 ton per hektar. Pada rata-rata kita 5,9 hektar per ton. Ini baru beras. Kita belum bicara jagung, belum bicara sagu, belum bicara pangan. Ini pangan. Karena ini yang paling penting, kita mesti menjadi raja pangan dunia. Itu artinya dari sisi hulunya, yang namanya bibit seed yang terbaik mesti diproduksi seperti layaknya Perancis memproduksi ini. Itulah peran perguruan tinggi, peran BRIN, peran perusahaan. Kalau itu tidak kita dapatkan, no way. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi untuk pertanian sekarang mesti menjadi sebuah keharusan. Sehingga orang menjadi modern. Masa nyangkul? Enggak lah. Masa nyangkul? Tapi pupuk kita bermasalah. Maka saya membayangkan kalau kemudian kita, ya selama ini batu bara dipakai untuk pembangkit listrik ya, dan mencemari, kemudian orang bingung semua, ada teknologi sekarang yang bisa di-switch itu menjadi pupuk. Kenapa tidak kita lakukan? Dengan kekayaan dan kemampuan kita sendiri. Kalau kemudian itu bisa kita lakukan, ya kita tugasi saja. Judulnya penugasan. Perguruan tinggi ditugaskan. Lalu kita kasih duit 2 triliun, UI menyelesaikan, bisa enggak? IPB kita tugaskan, UGM kita tugaskan, ITB kita tugaskan, atau perguruan tinggi yang lain. Kalau itu bisa kita lakukan dengan masing-masing, mesti kita jalankan. Termasuk hilirisasi dan pemulihan lingkungan yang ini mesti dalam satu paradigma tadi. Pembangunan yang tidak menggusur, tapi mengoptimalkan dengan kekuatan yang ada di situ. Ya. Tapi kita mesti mengedukasi, Bu.
Kalau masyarakat di remote area itu tidak mendapatkan edukasi yang baik, dia berhenti di situ. Maka kalau kemudian kita ingin menyampaikan tadi hilirisasi dan pemulihan lingkungan agar kita bisa memilah dan memilih mana sekarang menjadi prioritas. Maka tadi ada ekstremitas kalau kita mau pakai ya, kita itu mau optimis seberapa sih kalau kita mau langsung transisi energinya menuju energi bersih, seberapa cepat dan seberapa mahal. Mahal banget investasinya. Tapi ini soal choice saja. Atau kita pakai moderat atau kita pakai yang lambat. Ini tinggal pilihan saja. Nanti kita butuh sepakat kok dengan teman-teman. Kita cepat aja Pak, oke cepat ya, cepat. Besok semua transportasi pakai baterai ya, itu berkelahi. Yang punya minyak akan marah. Sama dengan ketika dulu bicara mobil SMK, semua nyinyir. Mobil dalam negeri semua nyinyir. Karena apa? Pemegang merek nggak akan mau. Dan nanti yang akan mengeluarkan izin akan disogok. Dan kita semua memakai mobil mereka. Terbukti nggak? Berapa sebenarnya kebutuhan handphone kita hari ini? Berapa kebutuhan gadget ini hari ini? Kenapa kita tidak membuat sendiri dengan insentif yang kita berikan? Satu pelajar, satu gadget. Masukkan infrastruktur teknologi informasi, mereka lebih cepat. Seperti tadi, tidak ada lagi fotokopi buku. Dan itu dibuat sendiri dengan harga yang jauh lebih murah. Ada yang tidak punya laptop di sini? Ya, beli aja. Ya, masa saya beliin? Enak lah. Maka Raffi, digital. Nah, ketika kita mau melakukan hilirisasi, betul tadi disampaikan. Aspek lingkungannya nggak boleh. Maka kenapa tadi ada 2 poin yang kita belum sempat bahas. Satu, green economy. Yang kedua adalah blue economy. 2 ini yang kita belum sempat bahas. Mudah-mudahan saya diundang lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih sekali Pak Ganjar. Waktu kita untuk berdiskusi dengan tim panelis sangat terbatas memang ya. Dan kita masih punya waktu. Pak Ganjar bersedia menerima pertanyaan dari floor? Boleh katanya. Boleh. Oke, ada banyak sekali Mas. Pak Raffi bisa bantu saya? Raffi bisa bantu saya untuk memilihkan? Silakan. Raffi bisa? Saya nunjukkan gitu ya Pak. Mas, yang pakai baju putih, perempuan. Baju putih, perempuan. Ya. Perempuan, ya Anda. Ya. Satu. Ya. Satu lagi. Yang shirtnya putih belakang. Satu lagi. Satu lagi yang kita aja deh Pak. Yang di belakang sana, laki-laki. Laki-laki di belakang. Ya. Oke. Angkat tangan. Dua dulu ya. Ya. Dua dulu ya. Dua dulu. Dua dulu. Nona di sana dan Bum di sana. Oke, silakan. 2, yang 1 harus perempuan. Sudah, pertama perempuan. Oke. Dan perempuan yang pertama, betul? Ya, pertama perempuan. Siapa? Ya, sabar Pak. Ya. Itu, ya silakan. Raffi tolong. Oke, sana ya. Oke. Tolong sebutkan dulu nama dan dari jurusannya, prodinya. Oke, selamat pagi Pak Ganjar, Bapak Dekan, para Wakil Dekan, dan seluruh jajaran FISIP UI yang saya hormati, serta para hadirin dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Stella dari jurusan Kriminologi. Saya ingin bertanya Pak, mengenai fenomena sosial yang mungkin dirasakan anak-anak muda seumuran saya. Melihat bagaimana nanti di tahun 2025 hingga tahun 2030 akan terdapat angka generasi sandwich yang tinggi jika diukur dari dependensi rasio dan mungkin bisa bertambah hingga tahun 2045. Pertanyaan saya adalah, apa gagasan yang Bapak punya apabila melihat kondisi anak muda hari ini yang ada dalam kondisi ekonomi gigs, banyak yang menjadi prekariat dan masih hidup dalam kondisi tempat tinggal sewa? Terima kasih. Oke. Jadi Stella tadi ya dari kriminologi bicara soal bagaimana dengan anak-anak muda yang sekarang ini banyak sekali masuk ke dalam sistem ekonomi yang sifatnya gigs atau prekariat yang tidak terlalu pasti. Oh, tidak jaminannya. pasti. Ekonomi ya? Ekonomi, ya. Baik. Siapa Stella? Stella. Kamu orang yang takut juga Stella? Kamu termasuk takut menghadapi situasi ini?
Iya takut Pak. Oh tidak takut? Takut Pak. Takut? Iya. Kenapa takut? Karena Kenapa saya takut? sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Gimana? Sorry, gimana? Karena saya sudah melihat sepupu saya mengalaminya sendiri gitu. Menjadi Mengalami generasi sandwich. Iya. Oke, makasih. Jadi kamu takut ya? Iya, salah satu bentuk kekhawatiran saya saja. Oke, satu lagi, Bung. Raffi sebelah mana? Siapa? Oke. Silakan. Tes. Baik, terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Ganjar. Saya Noval dari Ilmu Politik. Pada tanggal 21 April, Bapak dicapreskan oleh PDIP oleh Megawati Soekarno Putri. Saya menggarisbawahi kata-kata Bu Megawati yang menyatakan bahwa sebagai kader dan petugas partai, jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai Presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka Megawati? Jadi intinya, saya ingin Pak Ganjar menjawab hari ini di Balairung yang terhormat ini, supaya jelas pertanyaannya, jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Bentar. Saya nggak terlalu dengar yang terakhir tadi apa? Apakah Bapak apa? Coba yang lain tenang dulu. Semua punya hak bicara, tenang aja. Ya, tadi intinya saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Ada banyak ketakutan seperti Stella. Saya coba melihat Stella. Generasi milenial kita itu menghadapi situasi yang tidak mudah. Dia double burden karena dia mulai mulai usia 30-an ya berarti ya sekarang. 30-an. Dia memikirkan diri sendiri tapi memikirkan orang tuanya. Generasi yang lebih muda itu ternyata dia berada dalam ketakutan masa depan. Tekanan mental tadi luar biasa, pilihan hidup menakutkan karena dia mesti bersaing dengan teknologi. Ada beberapa yang kemudian maaf harus mengakhiri hidup. Saya masukkan kesehatan mental tadi. Karena cerita aja Stella. Ini saya mau cari yang mungkin membantu menjawab. Pak Ganjar, saya direktur rumah sakit anak buah saya nih. Tapi rumah sakit jiwa Pak, nggak ada pendapatan Pak. Boleh nggak Pak diganti rumah sakit umum? Awalnya saya mau. Tapi apa yang terjadi? Saya ditelepon oleh teman dokter ahli jiwa ngomong, Mas Ganjar jangan. Tidak terlalu banyak orang yang mau investasi atau menyediakan fasilitas untuk itu. Saya kaget ketika banyak bullying terjadi. Terus kemudian orang takut menghadapi masa depan, kemudian stres menggunakan gadget, juga stres dan seterusnya. Maka beban-beban kehidupan mereka menjadi penting. Dan angka bunuh diri kemarin cukup meningkat.
Lalu dari masukan-masukan itu kemudian mereka menyampaikan kepada saya begini, Pak jangan Pak. Saya undanglah mereka, kita bicara. Saya pernah podcast dengan penyintas dan mereka menceritakan pengalaman itu yang cukup menarik buat saya karena dia sampaikan bahwa saya ini penyintas Pak, orang tua saya nggak tahu sehingga saya seolah-olah biasa saja, padahal saya dalam tekanan yang luar biasa sehingga kemudian saya menggunakan narkoba. Dan hari ini dia membuat platform yang diikuti oleh banyak orang dan yang luar biasa adalah bisa mengurangi beban-beban kehidupan menghadapi situasi yang makin rumit ini. Dari situlah kemudian kami juga mencoba mendorong dan berkomunikasi dengan generasi muda. Ya, ada tekanan luar biasa, keluarga menghadapi tuntutan hidup dan sebagainya, dan kemudian apa yang terjadi? Proses kreatif ini tidak pernah berhenti teman-teman. Kalau kemudian saya kaitkan dengan Raffi tadi menyatakan bahwa apa sih ekonomi mengenai digital hari ini yang saya tertarik itu. Ekonomi kreatif yang mesti kita kembangkan dan itu isinya anak muda yang kemudian dia bisa memanage dirinya, apakah dia dari sisi kejiwaan, keluarga, teknologi dan sebagainya, meskipun salah satunya biasanya menekan. Biasanya. Maka pada saat inilah kemudian kita mencoba untuk mendorong ruang yang lebih banyak untuk mereka bisa mengakses. Dalam sebuah obrolan saya di forum seperti ini dengan anak-anak muda, saya membagi voucher. Voucher itu menarik Bu Umi, karena ini konsultasi psikologis. Berebut. Siapa yang mau kemudian dia berebut. Dan saya jadi kaget. Karena apa? Loh, sedemikian banyaknya orang. Dan maaf yang saya suka, malah dia tidak malu, dia angkat tangan. Ini yang kemudian coba kita kita sampaikan kepada publik agar kemudian ya tadi saya sampaikanlah perkembangan teknologi dunia dan sebagainya itu sekarang membuat orang cemas, khawatir dengan beban-beban yang menjadi sulit dan kemudian dia ya menyakiti diri, terus kemudian sampai dengan bunuh diri dan sebagainya. Ini ruang yang kemudian negara mesti hadir untuk memberikan. Sehingga saya pernah bercerita begini, rumah sakit ini salah satunya, kalau kalian rumah sakit jiwa, jangan, maaf ya, jangan yang orang ODGJ yang diobatin gitu, diterima, tapi memberikan konseling. Kalau di psikologi itu ada yang stres tipis-tipis gitu ya, apa sih namanya, belum sampai schizofren gitu, tapi ya ini stres, tekanan mental dan sebagainya, ya menghadapi situasi yang lebih kompleks seperti ini. Kehadiran negara untuk bisa memberikan ruang-ruang mereka untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan pikiran, termasuk konsultasi, ini menurut saya sesuatu yang hari dibutuhkan. Ya saya sih suka juga sih. Ketika negara belum hadir, publik, civil society sudah muncul. Sehingga bisa mendampingi mereka. Apa sih problemmu? Saya takut dengan masa depan, saya stres, saya ada masalah keluarga, hari ini saya tertekan, saya tidak bisa menyampaikan, dan seterusnya. Itu yang hari ini mesti membuka ruang. Nah, beberapa platform secara digital tadi ternyata cukup bisa menyampaikan, sehingga Alkisah, apa bro, waktu ini saya tanya kepada kawan itu, apa bro yang sesuatu nilai positif yang bisa kamu berikan? Saya bangga aja Pak. Beberapa orang yang mau bunuh diri tidak jadi dan dia menyampaikan itu. Apa kejadiannya? Macam-macam. Tekanan keluarga, masa depan, cerita ketakutan-ketakutan yang itu dimunculkan. Tapi tentu saja Anda nggak perlu takut soal petugas partai atau tidak. Noval, 10 tahun lah saya. Tapi kalau saya boleh cerita terbuka kan ada di media. Itu ada anggota DPR RI itu, Putra Nababan namanya. Dia kebetulan saja dia pengen nonton, dia kuliah di sini juga, jadi boleh dong ya orang UI nonton. Kalau Anda googling Noval, kalau Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Kamu nggak ngikuti pasti ya. Kamu tahu nggak? Saya digebukin
publik. Tenang, nggak usah malu. Ngikuti nggak Noval? Saya mengikuti Bapak tuh sejak 2017 Pak, jadi mungkin kalau ke belakang kurang Pak. No, ini belum 2017 kok. Ini baru kemarin-kemarin. Sebelum saya pencalekan itu Ganjar dicalonkan atau tidak gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya. Kan rame itu. Iya. Mbak Puan UI loh. Alumni ya, alumni UI, sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya kami biasa saja, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai. Tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itulah melayani. Oke ya, jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Dan agar kamu, Noval, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi 2 buku saya. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu, agar kelak nanti kamu boleh menentukan pilihan dengan objektif. Siapa yang mau kamu pilih? Tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin nggak dengan saya? 2 buku itu akan menjelaskan apa yang kami kerjakan. Dan 1 buku itu judulnya Hitam Putih Ganjar. Hitam putih, nggak pernah abu-abu. Itu yang mungkin kamu akan melihat nanti apa keputusan-keputusan penting ketika kita harus berada pada jabatan publik. Mudah-mudahan menjelaskan. Saya minta ada staf saya di sini. Oh ya, mintain Noval, ya Stella juga dong. Akan saya kirimi buku saya. Pak, mohon maaf Pak Ganjar, mohon maaf. Berarti Bapak berkomitmen semisal terpilih, Bapak bukan disetir oleh partai, tapi disetir oleh rakyat. Itu aja. Simple aja Noval. Kalau aku bicara itu kan itu next. Kalau itu next Noval, kamu paling habis ini ya nggak tahu. Tapi saya minta kamu melihat 10 tahun saya. 10 tahun bukan waktu pendek. Dan 10 tahun itu artinya saya terpilih 2 kali.